Oke, selamat pagi everybody. Welcome to Ruhat Medsos. Ketemu lagi dengan saya Yanti, Ruhat Sound System Surabaya. Oke, jadi sesuai dengan judulnya, hari ini saya akan mereview salah satu barang kecil mungil 1000 fungsi ini. Barangnya sejuta umat ini. Mau tahu fitur dan fungsionalnya seperti apa? Ayo kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita unboxing dulu. Ini isinya apa? Oke, jadi untuk barangnya seperti ini guys. Jreng jeng jeng, seperti ini. Ini namanya soundcard ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk kalian yang misalkan cover-cover lagu, live streaming, terus kayak anak-anak vlog gitu kan. Pokoknya ini dikenal banget di dunia milenial sekarang. Oke, jadi isinya ini satu. Terus kalian juga akan dapat kabel seperti ini. Kabel untuk menyambungkan ke live streamingnya ke HP, terus kabel charge-nya juga ada ya. Oke, untuk fiturnya seperti apa? Ayo kita lanjut. Oke, jadi untuk tampak depannya seperti ini guys ya. Di sini sudah bisa kalian lihat banyak sekali fitur-fiturnya, dan untuk fungsinya sendiri saya jelaskan sedikit ya untuk kalian. Jadi di sini bisa kalian lihat sudah ada tombol mic-nya seperti ini. Nah, ini bisa kalian fungsikan untuk mengatur volume mic. Nah, di sebelahnya juga kalian bisa lihat ini ada kontrol echo. Jadi kalian bisa ngatur gema suara kalian. Nah, echo sendiri kan fungsinya untuk menambah gema suara atau pantulan suara ya, biar suara kalian bisa nyambung ke jiwa kalian ya kan. Oke, dan selanjutnya di sini juga kalian bisa lihat ini sudah ada fitur bass treble seperti ini guys. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk menambah kualitas suara. Ini ngikut suara kalian ya. Jadi misalkan nih karakter suara kalian ke arah bass atau ke arah treble, kalian bisa imbangkan dari sini agar suara kalian bisa lebih merdu. Oke? Dan sebelah sini juga kalian bisa lihat ini sudah ada control record. Control record ini bisa kalian gunakan ketika kalian live streaming, terus kalian mau simpan ya kan, mau simpan datanya. Ini kalian bisa sambungkan live-nya di sini. Nanti untuk penjelasan soket-soketnya nanti ya. Ini saya jelaskan dulu di fungsi depannya dulu. Jadi record ini bisa kalian fungsikan ketika kalian merecord hasil suara yang ada di soundcard ini. Nah, untuk yang sebelahnya lagi ini adalah kontrol musik. Kontrol musik itu adalah volume musik ketika kalian menggunakan Bluetooth atau kalian ketika menggunakan end-consumer instrument. Jadi misalkan nih kalian menyambungkan musik ya kan, kayak lagu-lagu, terus kalian pakai Bluetooth atau pakai soket yang di belakang, itu bisa kalian atur volumenya menggunakan volume musik ini guys, di sini ya. Nah, sebelahnya lagi ini sudah ada volume monitor. Untuk volume monitor ini kayak master dari keseluruhan ini. Jadi kalian ketika menggunakan mic, ketika menggunakan musik itu ini jadi satu kesatuan ya. Jadi kayak masternya gitu untuk ngatur volume masing-masing ya kan. Tinggal kalian misalkan nih, kan monitor dibuka, mic dibuka, musik dibuka. Untuk menyeimbangkan suaranya bisa kalian imbangkan dari volume musiknya seberapa, volume mic-nya seberapa. Jadi ngaturnya dari dua sisi ini guys. Untuk ini adalah master ya, master. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini bisa kalian lihat ada tombol merah-merah kayak gini. Ini adalah fungsi untuk yang tombol merah khususnya. Ini adalah fitur untuk kalian ngatur efek-efek suara, untuk merubah efek suara ya. Jadi kayak ini bisa kalian lihat ada tulisan elektro. Elektro ini adalah efek gema suara yang bisa kalian hasilkan, kayak ada efek-efek elektro gitu, kayak gemanya kayak gema-gema elektro gimana gitu loh guys ya. Oke, dan sebelahnya ini adalah pitch bend. Pitch bend ini bisa kalian fungsikan ketika kalian mau merubah suara kalian. Misalkan nih, aku cewek kan? Iyalah cewek, gak bisa cowok. Oke, cewek. Nah, misalkan aku mau merubah suaraku menjadi suara cowok. Nah, itu bisa
kita fungsikan pitch bend ini. Jadi pitch bend ini untuk mengconvert suara cowok jadi cewek, suara dewasa jadi anak-anak, atau mau jadi suara kayak robot gitu kan. Nah, ini bisa kalian gunakan pakai pitch bend ini guys, pitch bend. Oke, selanjutnya Magic. Magic itu pokoknya inilah, Magic, Shockwave, MC Dogs itu samen. Kalian bisa gunakan untuk merubah efek kalian masing-masing selera sih ya. Mau kalian pakai elektro kayak Magic, Shockwave, MC Dog itu sesuai selera kalian. Oke? Nah, untuk yang di bawahnya tombol-tombol hitam 2 baris ini adalah soket tambahan ya. Jadi kayak misalkan nih kalian ketika nggak humor, ketika kalian buat humor ya kan, terus kalian mau nambah kayak ada efek tepuk tangan, efek gun, ngono. Terus kayak ada suara kiss ya kan, atau mau tambah song. Ini ada 2 pilihan songnya, jadi kalian bisa tambah efek-efeknya ini. Di sini sudah ada nama masing-masing, tinggal kalian pilih ya. Oke, sekarang saya akan lanjut ke fitur bagian belakangnya. Oke guys, jadi untuk tampilan belakangnya ini kayak gini. Jadi bisa kalian lihat ini adalah soket-soket penghubung ketika kalian nanti menggunakan alat-alat kalian ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, dan sekarang saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi di sini yang pertama bisa kalian lihat ini ada soket dynamic mic. Dynamic mic ini bisa kalian gunakan untuk menyambungkan mic dynamic ya. Karena ini khusus mic dynamic, jadi kalian nggak bisa menyambungkan mic kondenser phantomnya di sini. Nah, untuk kondenser phantom itu kondensor yang biasanya digunakan untuk kalian yang biasanya di studio vlogger ya, kayak broadcast gitu kan. Nah, itu biasanya pakai mic phantom. Nah, untuk mic phantomnya sendiri kalian bisa sambungkan di sini. Di sini sudah ada soket kondenser mic, karena mic kondenser itu kan mic phantom itu termasuk mic kondenser ya. Jadi kalian bisa gunakan di sini. Untuk yang kalian tanya kenapa soketnya kecil, karena untuk mic kondenser phantom itu sendiri itu bisa digunakan hanya ketika elektro yang dia pakai itu menggunakan 48 volt, atau bisa disambung langsung ke PC atau ke HP. Jadi soketnya memang kecil kayak gini guys. Oke. Nah, di sebelahnya ini ada soket headset. Nah, soket headset ini bisa kalian gunakan untuk monitor kalian ya. Jadi kayak misalkan nih kalian cover lagu ya kan, terus kan kalian ngaturnya kayak gimana kan, biasanya kalau nggak pakai speaker outdoor, speaker luar, kayak misalkan audionya dikeluarkan di speaker besar gitu ya kan, itu biasanya dia menggunakan headset kayak gini. Jadi di sini kalian bisa sambungkan headset kalian untuk monitor recordnya ya. Oke, lanjut. Sebelahnya ini ada earphone speaker. Nah, earphone speaker ini adalah audio out ya. Jadi difungsikan untuk mengeluarkan suara dari sini ke speaker. Nah, jika kalian tidak menggunakan headset, kalian bisa gunakan earphone speaker ini untuk mendengarkan suara yang kalian edit atau yang kalian cover lah ya. Oke, lanjut. Charging. Ini bisa kalian gunakan ketika misalkan nih, ini kan bisa di charge ya, jadi bisa digunakan tanpa listrik. Jadi ketika kalian mau charge, kalian bisa gunakan di sini. Ini untuk soketnya sendiri memakai soket mikro ya. Soket mikro biasanya kayak adaptor HP biasa sih, kayak Oppo gitu kan. Tapi Oppo lama, Oppo sekarang kan soketnya udah beda guys ya. Oke, lanjut. Engkomponen instrumen. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi untuk engkomponen instrumen ini kalian bisa gunakan untuk channel input kalian. Misalkan kalian menggunakan channel input musik dari HP, atau misalkan kalian mau pakai untuk kalian yang ada alat musik nih, misalkan gitar ya kan, gitar, kalian bisa gunakan di sini lah. Kok soketnya pakai mikro, kan gitar pakai 6,5 mili ya. Nah, itu PR kalian. Ketika kalian misalkan ya mau menggunakan engkomponen instrumen ini untuk
gitar kalian, untuk alat musik kalian, PR kalian adalah mencari converter yang bisa kalian gunakan untuk menghubungkan cek channel musik kalian ke soundcard ini. Tuh. Tenang, ada di mana-mana kok, gampang carinya ya. Dan untuk sebelahnya ini yang sudah bisa kalian lihat ada live 1, live 2. Nah, ini fungsinya untuk ketika kalian live streaming. Itu salah satu keunggulan Soundcard ya. Jadi untuk live streamingnya kalian bisa menggunakan 2. Misalkan kan kalau kalian pakai mixer nih, itu live-nya kan biasanya cuma 1 ya kan, nggak bisa 2. Nah, untuk di Soundcard kalian bisa menggunakan 2. Itu biasanya dicari banget, rekomendasi banget untuk kalian yang menggunakan aplikasi nyanyi-nyanyi ya. Ya contohnya seperti tadi karena banyak banget dipakai untuk pengguna Tango umumnya ya. Oke, dan tidak lupa saya jelaskan kepada kalian kalau Soundcard V8S ini sudah menggunakan Bluetooth. Oke? Jadi gampang banget, simple banget. Jadi kalian tidak usah susah-susah cari converter untuk menyambungkan channel musik kalian, karena di sini kalian bisa menggunakan Bluetooth. Jadi tinggal klik sudah kalian nyanyi aja ya kan. Tinggal kalian ngedit, efeknya seperti apa, karakter suara kalian seperti apa, mau tambah efek seperti apa, begitu ya kan. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasan sekilas review dari saya tentang si kecil mungil 1000 fungsi ini, barangnya sejuta umat anak milenial ya kan. Semoga dengan penjelasan tadi bermanfaat bagi kalian, dan mungkin untuk kalian yang masih belum paham atau mungkin kalian yang mau komen, yang mau memberi saran kepada kami, karena motivasi kalian, kritikan dan masukan kalian itu berguna banget untuk kami ke depannya. Jadi jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, jangan lupa like-nya, dan jangan lupa follow akun sosial media kami, IG kami di Ruhat Sound System dan CCTV Surabaya, dan Facebook kami di Ruhat CCTV. Terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Selamat ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys, saya Yanti dari Ruhat Sound System Surabaya.